Halo guys, kembali lagi dengan Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak kardiovaskuler di Royman BTKV Channel. Pada video ini, saya akan membahas 5 pertanyaan mengenai operasi jantung. Ayo kita bahas. Dok, apakah semua penyakit jantung harus dilakukan operasi ya dok? Tentu saja tidak. Operasi jantung disarankan jika yang pertama, penyakit jantung koroner yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah yang pernah saya bahas dari video sebelumnya. Itu sebenarnya tidak semua perlu dioperasi. Contohnya kalau penyumbatannya atau penyempitannya masih di bawah 60%, 30-40%. Nah, itu perlu dilakukan pengobatan. Jadi bukan operasi atau pemasangan ring, tapi pengobatan, yaitu pengobatan-pengobatan yang sifatnya pencegahan untuk penambahan terjadinya plak atau aterosklerosis, seperti obat-obatan penurun lemak, seperti simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, atau obat-obatan pengencer darah seperti aspirin, clopidogrel, cilostaxol, dan lain-lain. Dan juga kalau ada penyakit hipertensi atau diabetes, perlu diberikan obat-obat untuk mengontrol. Nah, kapan akan dilakukan operasi? Apabila ada penyumbatan yang sudah parah, contohnya di atas 70%, bahkan ada yang sudah 99% di 2 atau 3 pembuluh darah jantung atau di pembuluh jantung utama kiri atau disebut left main yang lebih dari 50%. Nah, untuk keluhan juga penting diperhatikan, khususnya bagi penderita penyumbatan pembuluh darah jantung yang sudah mengalami keluhan nyeri dada, perasaan tidak enak di dada, berdebar-debar, cepat lelah, keringat dingin, itu juga perlu segera diperiksa apakah perlu dilakukan intervensi seperti pemasangan ring atau stent atau cincin. Apabila masih dalam batas-batas mungkin penyumbatannya 1 atau 2 pembuluh darah, dan juga ada yang namanya syntax score. Kalau syntax score-nya masih ringan di bawah 22, mungkin pemasangan ring atau cincin itu bisa. Tapi kalau yang sudah syntax score-nya sedang dan berat, harus dilakukan sebaiknya operasi bypass. Apa itu operasi bypass? Mungkin sudah bisa ditonton di konten-konten saya yang lain. Yang kedua, jika pasien memiliki kelainan katup jantung. Kelainan katup jantung merupakan penyakit di mana terjadi adanya kelainan pada katup jantung seperti adanya penyempitan atau yang disebut stenosis atau yang disebabkan kebocoran atau yang disebut insufisiensi atau regurgitasi. Kelainan ini biasanya diketahui lewat pemeriksaan yang kita sebut USG jantung atau echokardiogram. Sebaiknya pemeriksaan ini dilakukan oleh dokter yang memang kompeten di bidangnya. Nah, mungkin kalian bertanya, apa penyebabnya dan gejalanya apa ya dok? Saya juga sudah pernah membahasnya di video sebelumnya. Kalian bisa tonton di link yang akan ditaruh di bawah ini. Jadi penyebabnya itu bisa karena infeksi seperti demam rematik, sakit tenggorokan yang waktu kecil, suka batuk pilek, atau ada juga gigi yang bolong yang infeksi, dan pemasangan alat-alat atau cuci darah. Proses degeneratif pada orang tua. Apa itu proses degeneratif? Ada proses penuaan yang biasanya terjadi perubahan dari morfologi dan struktur daripada katup jantung sehingga terjadi penebalan atau perkapuran. Ini yang akan menyebabkan kelainan pada katup jantungnya. Ada tumor jantung juga yang bisa mengganggu fungsi daripada katup seperti myxomatous. Dan juga trauma dada ya, atau juga usia tua, riwayat infeksi pada jantung, riwayat serangan jantung,
dan faktor risiko seperti tekanan darah, gula darah, dan kolesterol tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya kelainan katup jantung. Dan gejalanya dapat berupa sesak nafas ketika sedang melakukan aktivitas atau posisi berbaring, cepat lelah, bengkak pada kaki, denyut jantung yang tidak teratur. Yang ketiga juga bisa disebabkan penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan adalah kelainan jantung yang dibawa sejak lahir akibat terjadinya pembentukan jantung yang tidak sempurna pada fase awal perkembangan janin di dalam kandungan, guys. Dan mungkin kalian juga bertanya-tanya, kok bisa ya dok baru lahir sudah penyakit jantung? Penyebabnya sering tidak dapat dijelaskan. Tapi ada beberapa faktor yang dianggap berpotensi sebagai penyebab, antara lain faktor ibu. Ibunya mengalami infeksi virus, misalnya toksoplasma, campak Jerman atau rubella, mengkonsumsi obat-obatan, contohnya pengencer darah seperti Simak, warfarin, alkohol, merokok, dan sebagainya. Faktor keturunan atau genetik, faktor lingkungan, misalnya terpapar radiasi, nuklir, dan sebagainya. Namun, penyakit jantung bawaan ini terbagi dari beberapa klasifikasi. Yang sederhana, ada penyakit bawaan yang disebabkan anaknya menjadi biru dan tidak biru. Penyakit jantung bawaan tidak biru, anak tidak terlihat biru dan bergantung pada berat kelainannya. Kadang-kadang baru memberikan gejala pada usia yang lebih besar. Penyakit jantung bawaan tidak biru itu dibagi jadi beberapa bagian. Ringkasnya, apabila ada kebocoran antara kedua pembuluh darah utama karena pembuluh darah besar, ductus arteriosus tetap terbuka dan tidak menutup secara segera setelah lahir, yang biasa disebut dengan pakten ductus arteriosus, dan adanya lubang pada sekat bilik jantung sehingga terjadinya kebocoran darah di antara kedua bilik jantung yang kita sebut ventricle septal defect. Adanya lubang pada sekat serambi jantung sehingga terjadi kebocoran darah antara kedua serambi jantung yang kita sebut atrial septal defect. Nah guys, selain itu ada juga penyakit jantung bawaan yang dapat menyebabkan biru. Biasanya terjadi pada adanya nama tetralogy of Fallot. Itu kelainan jantung yang terdiri 4 kelainan. Ada letak pembuluh darah utama yang keluar dari jantung yang tertukar, itu transgrid transformation. Itu juga bisa anomali ya, transgrid anomali itu juga bisa terjadi. Atau ada pembuluh darah besar yang tidak berkembang, itu juga bisa menyebabkan biru, guys. Selain itu ada gejala-gejala yang perlu diperhatikan oleh orang tua dan perlu dikonsultasikan dengan dokter apabila anak jadi tidak kuat beraktivitas fisik dengan baik, terlihat cepat capek dan sesak napas bila bermain, berlari, atau berjalan agak jauh sehingga harus jongkok istirahat beberapa saat. Anak tidak mampu menghisap susu dengan baik, terlihat mudah capek, napas cepat saat menghisap susu. Anak terkena infeksi saluran nafas yang berulang. Anak memiliki daya tahan tubuh rendah akibat asupan susu dan makanan tidak adekuat sehingga tidak tumbuh kembang sesuai usia. Terlihat biru pada bibir dan kuku jari tangan dan kaki yang menetap sejak lahir atau sejak usia bayi. Dan mungkin akan bertambah berat dengan bertambahnya usia. Biru akan terlihat makin nyata saat menangis atau melakukan aktivitas fisik. Bagaimana jika pasien atau keluarga pasien takut menjalankan operasi ya dok? Persiapannya apa aja sih dok? Nah, ini penting sekali, ini sering ditanyakan. Tenang saja, karena semuanya pasti dipersiapkan dengan baik. Memang operasi jantung merupakan operasi yang membutuhkan banyak persiapan. Baik dari pasien, dari tim dokter, dan yang menangani pasien tersebut. Tetapi perlu kalian ketahui guys, operasi jantung tidak hanya membutuhkan satu orang dokter, tetapi ada tim yang bekerja sama dan memastikan keberhasilan operasi. Pertama, pasien akan dilakukan pemeriksaan sebelum operasi oleh tim dokter. Tim dokter spesialis jantung dan dokter bedah jantung akan melakukan pemeriksaan jantung rutin dan akan menentukan apa kondisi Anda saat ini layak
untuk dioperasi atau tidak. Selain itu, ada tim dokter spesialis anestesi yang akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kesediaan pasien selama dibius dalam ruang operasi. Dokter spesialis paru untuk memeriksa keadaan paru sebelum operasi dan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan yang berhubungan dengan pernapasan setelah operasi nanti. Selain itu, pasien juga akan di-screening untuk memastikan kondisi tubuh pasien seperti pemeriksaan darah lengkap, fungsi ginjal, fungsi pembekuan darah, pemeriksaan darah lainnya termasuk serologis guys. Apakah menderita hepatitis B, C, dan HIV. Dan juga pemeriksaan gigi untuk melihat fokus infeksi. Lalu operasi itu juga dilakukan secara oleh tim bedah torak kardiovaskuler yang biasanya lebih dari satu dokter bedah. Setelah operasi, pasien akan dipantau secara ketat di ICU untuk mengantisipasi jika terjadi penurunan kondisi. Biasanya banyak monitor di sekitar pasien untuk memantau tekanan darah, saturasi oksigen, dan juga irama jantung. Dan bila pemantauan sudah dinilai cukup, pasien dapat dibawa ke kamar inap biasa untuk menjalani pemulihan hingga dibolehkan pulang. Dan biasanya sekitar 5-7 hari. Tapi dok, ini kan termasuk operasi yang besar. Resiko pasti besar juga kan ya dok? Ya, setiap operasi pasti ada resikonya, guys. Tapi operasi jantung pasti dilakukan oleh dokter yang sudah berpengalaman, yang sudah sering melakukan banyak operasi dan resikonya akan diminimalisir. Karena operasi itu dilakukan bisa 500.000, 1 juta kali per tahun dengan sukses rate-nya yang mencapai 96-99%. Tapi juga tergantung daripada kondisi pasiennya. Usia pasiennya, apakah ada kelainan paru-paru, ginjal yang berat, itu juga meningkatkan risiko pada pasien. Justru kalau tidak dioperasi, hidup pasien itu akan susah. Contohnya dia akan ada keluhan yang terus-menerus. Nah, bila dioperasi akan bisa mengurangi keluhan atau menghilangkan keluhan atau memperpanjang harapan hidup. Setelah operasi jantung, apa aja hal yang perlu diperhatikan ya dok? Kita perlu perhatikan yang kita sebut proses pemulihan. Yang biasanya kita lakukan rehabilitasi jantung sekitar 6-12 minggu pasca operasi. Kalian bisa memulai dari aktivitas ringan dahulu, lalu meningkatkan aktivitas 150 menit per minggu dengan latihan seperti aerobik, intensitas sedang, hingga kuat atau berat. Lalu perlu juga untuk diet rendah gula dan kolesterol. Jangan makan sembarangan, hindari gula dan makan cepat saji. Pola hidup harus dijaga dengan baik, guys. Untuk mencegah cedera pada sternum atau tulang dada, seperti kita ketahui bahwa operasi jantung kita membelah tulang dada ini. Setelah operasi, hindari menahan berat badan dengan lengan maupun menarik, mendorong, mengangkat beban yang berat. Biasanya lebih dari 5-10 kilo dengan menahan diri untuk tidak memutar bagian atas tubuh selama 6-12 minggu pertama pasca operasi. Lalu menjaga lengan atau sedekat mungkin dengan tubuh seolah-olah mereka dalam tabung untuk menghindari tekanan berlebihan pada tulang dada. Khususnya pada waktu batuk, pasien biasanya diharapkan untuk memberikan posisi seperti ini, ya, seperti memeluk bantal dan posisi di bahu ini ke depan, ya, supaya luka di sekitarnya tidak tertarik sehingga menyebabkan nyeri atau tekanan pada tulang. Tetapi dok, operasi besar seperti ini artinya saya tidak bisa beraktivitas normal lagi ya dok? Tentu tidak. Setelah 3 bulan operasi, kalian boleh kembali beraktivitas seperti biasa lagi. Bisa dibilang semua hal boleh kalian lakukan, nggak usah takut-takut lagi. Malah pasien-pasien yang kondisinya baik, 1 bulan sudah mulai bekerja aktivitas normal. Nggak usah takut-takut, karena semua itu dalam pemantauan dokter. Asal jangan kalian lakukan itu tanpa pengawasan. Kecuali makanan-makanan yang berlemak atau makanan-makanan yang kadar gula tinggi atau yang pedas, itu harus dihindari karena akan bisa mengganggu proses-proses penyembuhan atau ketahanan daripada
operasi bypassnya. Jadi kita harus hati-hati guys, karena bukan berarti setelah operasi pemasangan stent, ring, atau itu tindakan ya, pemasangan ring atau stent itu semuanya selesai. Tidak, tetap perlu diawasi makan obat yang teratur, menjaga makanan, pola sehat, hidup sehat, olahraga yang teratur, dan cukup istirahat. Nah, juga orang-orang yang punya asam urat tinggi, hipertensi, sakit gula, kolesterol tinggi, harus rutin, mungkin 3 bulan sekali kita cek lab laboratorium. Nah guys, saya sudah menjelaskan panjang lebar mengenai apa itu operasi jantung, kapan dilakukan, dan bagaimana setelah dioperasi. Nah, mudah-mudahan konten ini sangat bermanfaat bagi kalian, bagi keluarga kalian, atau masyarakat semua. Dan jangan lupa ya, komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan update-update terbaru dari Royman BTKV Channel. Terima kasih guys. Salam sehat dari Dr. Royman.